Sebelumnya season 1 episode 5. Dengan kesempatan tersebut Sparta berhasil memenggal kepala monster itu. Akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Sparta, sementara Kristus sendiri harus Season 1 episode 6. Sparta berhasil mengalahkan Teukolos, di mana ia berhasil memenggal kepala si monster tersebut. Perayaan penyambutan Sparta ke Ludus Batiatus disambut meriah oleh para gladiator. Penonton dan seluruh warga Kapua bersorak atas kemenangan tersebut. Tak hanya itu, para dewa memberkati Sparta dengan menurunkan hujan yang sangat lebat ke kota Kapua. Sementara Krixus sendiri kini tengah mengalami sakaratul maut. Scene berpindah tempat di mana Sparta dipanggil menghadap ke Batiatus. Ia sangat senang atas kemenangan Sparta. Tak hanya itu, Batiatus akan menghadiahkan Sparta seorang wanita. Namun Batiatus sadar bahwa Sparta tak tertarik kepada wanita lain selain dari istrinya. Saat itu juga Batiatus memberikan kabar gembira bahwa Sura ia telah temukan di sudut gelap Surya bagian utara. Gladius Glaber telah menjualnya ke pedagang untuk dijadikan budak seks. Sura telah tiba di dermaga Napolis. Batiatus menjamin bahwa Sura akan tiba ke Ludus miliknya 2 hari dari sekarang. Mendengar hal itu, Sparta sangat senang dan berterima kasih kepada Batiatus. Sparta mengatakan bahwa Batiatus adalah seorang pria terhormat. Recently docked on the shores of Neapolis. On the sea, his mistress, they have went to relief and will forever bear my gratitude. You are an honorable man. Saat Sparta meninggalkan tempat tersebut, ternyata Domina tak mengetahui perjanjian antara Sparta dan Batiatus. Ia juga tak mengetahui bahwa suaminya akan mencari Sura dan membebaskannya. Domina juga baru mengetahui bahwa yang membunuh keluarga Ovidius, istri serta anaknya adalah suaminya sendiri. Batiatus ternyata punya niat licik atas semua itu. Stained by such things, not of secrecy, but from love. I would not King City. Let us pull. We are the toast of the fuck. Berpindah tempat di mana Sparta dibawa ke hadapan Onemios. Ternyata ia telah dihadiahi sebuah kamar pribadi sebagai bentuk perjuangannya. Namun kamar itu hanya milik Sparta seorang. Jika Sura telah tiba, ia tak diizinkan sekamar dengan Sparta. Sura akan tinggal di villa sebagai imbalan melayani Domina. For good service to the Domina. Sementara itu di tempat yang lain diperlihatkan di mana Barca menemui Arthur. Ia menagih janji uang atas pertaruhan Sparta dan Teukolos, di mana jika Sparta dan Teukolos menang, maka Barca akan mendapatkan uang dari Arthur. Namun Arthur di sini belum bisa memberikannya. Arthur berjanji akan segera melunasi secepatnya. Barca menemui kekasihnya yang bernama Petros. Ia akan mendapatkan banyak uang dari Arthur. Setelah itu, mereka berdua berniat untuk mendapatkan kebebasannya, yaitu dengan cara kabur dari Ludus Batiatus. Tak hanya itu, Barca juga memberitahu kekasihnya bahwa anak dari Ovidius, ia sama sekali tak membunuhnya. Ia membiarkannya hidup dengan melepaskannya ke sebuah hutan belantara. Ternyata semua itu hanyalah untuk menenangkan hati kekasihnya. Sesungguhnya Barca telah membunuh semua keluarga dari Ovidius, termasuk anak kecil tersebut. Dengan kepolosan Petros, ia percaya perkataan dari Barca. Tanpa disadari, percakapan mereka telah didengarkan oleh Arthur. Scene berpindah diperlihatkan Sparta dan Faro sedang memandangi dermaga Napolis yang jauh di sana. Sparta memiliki niat untuk kabur dari Ludus tersebut saat Sura telah tiba. Butuh waktu berapa lama lagi Sparta dan Sura akan mendapatkan kebebasannya setelah ia bersamanya di Ludus ini? Satu-satunya cara untuk mendapatkan kebebasan yaitu kabur dari Ludus. Namun tak ada satupun yang berhasil selama setelah mereka meninggalkan tempat tersebut. Pengawal dan penjagaan dari Batiatus cukup banyak. Ditambah lagi Sparta tak memiliki persenjataan lengkap ketika melawan pengawal dari Batiatus. Bagaimana dengan alat transportasi Sparta saat berusaha ke gunung untuk kabur? Sparta tak memiliki kuda. Sparta meyakinkan Faro bahwa senjata dan alat transportasi masalah kecil baginya. Masalah terbesarnya adalah bagaimana ia menghadapi Onemios. Jika sampai hal itu terjadi, bisa saja Sura meninggoy di tangan para pengawal lainnya. Faro mengingatkan bahwa Sparta harus memikirkan banyak hal sebelum melakukan tindakan tersebut.
Keputusan Sparta kini telah bulat. Sementara Krisus sendiri kini dirawat oleh tabib. Krisus masih mengalami koma saat berhadapan dengan Theokolos. Domina menanyakan perihal keadaan Krisus. Tabib hanya bisa mencoba memberikan dan menenangkan dengan ramuan herbal. Domina mengatakan jika Krisus sampai meninggoy, maka taruhannya adalah kepala tabib. Kita berpindah tempat ke kediaman Batiatus. Ia kedatangan tamu magister. Maksud dari magister ke sana untuk memberikan selamat kepada Batiatus dan Sparta atas keberhasilannya mengalahkan Theokolos. Berkat dirinya, para dewa memberkahi mereka dengan hujan yang cukup lebat di Capua. Tak hanya itu, magister juga menyampaikan dirinya bahwa ia sedang menyelidiki kasus pembunuhan Ovidius. Batiatus yang mendengar hal itu cukup ketakutan. Ternyata Ovidius adalah sepupu dari magister. Tak lupa juga, magister meminta Sparta untuk mengajari putranya cara memegang pedang. Dengan senang hati Sparta menurutinya. Namun semua itu bukan tanpa tujuan. Tiba-tiba saat itu juga datang seorang pembawa pesan. Dalam pesan tersebut, ternyata putra Ovidius masih hidup. Ia ditemukan di daerah utara Capua dan kini sedang berkeliaran di jalan. Mendengar kabar bahwa anak dari Ovidius masih hidup membuat Batiatus ketar-ketir, karena yang hanya menyaksikan pembunuhan keluarga Ovidius ialah anak itu satu-satunya. He describe the horrors, how he came to survive? Numerius, come. What of his words? Does he describe? How can the... Saat Domina menanyakan perihal putra dari Ovidius, bagaimana mungkin anak itu masih hidup? Batiatus telah menyerahkannya ke Barca untuk membunuhnya. Tak mungkin Barca tak melaksanakan perintahnya, apalagi untuk berkhianat kepadanya. Tak lama kemudian tiba-tiba Arthur datang menghampiri mereka. Arthur mengatakan bahwa Barca akan membeli kebebasannya dengan uang. Batiatus yang mendengar hal itu tak percaya begitu saja. Ia akan mendengarkannya langsung dari mulut Barca. Namun Arthur mencegahnya. Gather propaganda and return with to Barca. fly before discovery? When a man is pressed, perhaps there's another. I would hear truth spilled from his mouth. Arthur mengatakan jika seseorang itu ditekan, maka kebohongan akan mudah mengalir. Dengan kelicikan Arthur, ia akan memanfaatkan Petros untuk situasi tersebut. Sementara itu di tempat yang lain, semua para gladiator dan seluruh penghuni Ludus telah melakukan pesta pora, meminum minuman amer yang memabukkan, bercinta serta bergembira ria atas keberhasilan Sparta. Tak terkecuali Onomios, dia adalah seseorang dengan pendirian yang kuat, tak mudah tergoda akan unsur dunia yang penuh daya tipu. Sparta sengaja melakukan semua ini untuk memuluskan rencananya yang akan diadakan besok pagi. Dengan segera, Sparta menghampiri Krixus. Ia mengatakan bahwa tanpa dirinya tak ada kemenangan. Sparta juga sempat mendoakan temannya itu agar para dewa memberkatinya. Tak lupa setelah itu Sparta mengambil bubuk bios lalu mencampurkannya ke minuman untuk diberikan ke Onomios. Saat tiba di kamar milik Onomios, Sparta menawarkan minumannya. Namun dengan segera Onomios mengatakan bahwa dirinya sudah tak lama meminum anggur. Ia hanya merayakan perayaan tersebut dengan doa dan kepercayaannya. Dengan basa-basi Sparta melakukan pendekatan dengan menanyakan perihal istri dari Onomios, membuat hati Onomios tersentuh dan meminum minuman tersebut. Apologies for this. Although, Spartacus. I cannot drink to victory. Discipline. Sementara itu Petros kini berhadapan dengan Batiatus. Tanpa basa-basi, Batiatus menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu ia telah membunuh Ovidius saat dia berusaha membunuhnya di arena ilegal kemarin. Bahkan ia telah membunuh seluruh keluarganya termasuk anak kecil itu. Namun dengan kepolosan dari Petros bahwa Barca tak membunuh anak itu, ia telah membiarkannya hidup. Dengan informasi tersebut, Arthur memancarkan aroma kebahagiaan di wajahnya. Slain. There was even a child. His entire family slain. If Barca exceeded my orders late mine, but the boy, you trouble.
He'll be so pleased to know it. We'll keep it. He'll be so... Dengan segera ia menghampiri Barca untuk menghadap ke Batiatus. Kini tiba saatnya Barca ke hadapan Batiatus. Batiatus mengatakan bahwa anak itu masih hidup. Kini Magister telah menjemputnya. Jika sampai anak itu mengungkapkan siapa pembunuh keluarganya, maka bisa dipastikan Batiatus akan meninggoy. Namun di sini Barca menjelaskan bahwa dirinya telah membunuh anak itu dengan tangannya sendiri. Namun pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh Petros. Barca menjelaskan bahwa ia sengaja melakukan itu hanya untuk menenangkan hati dari Petros. Batiatus mengatakan bahwa Barca telah berkhianat darinya, menuntut kebebasan untuk kabur dari Ludus ini. Tiba-tiba dari arah belakang Arthur menancapkan pisau tepat ke punggung Barca. Saat itu juga Batiatus segera menggorok leher Barca hingga meninggoy. Now you're free. Arthur berhasil menghasut Barca dan Batiatus. Dalang dari semua kesalahpahaman ini tak lain adalah ulahnya, hanya untuk tujuan agar Barca tak menagih utang padanya. Tak berselang lama atas kejadian tersebut, tiba-tiba Magister datang. Ia menyampaikan bahwa pembawa pesan itu telah berbohong kepadanya. Lidahnya layak dipotong atas tindakannya. Tak hanya itu, Magister juga menyampaikan bahwa Putri Ovidius tak terlihat di jalan manapun. Magister mendapatkan kabar bahwa jasad dari Putri Ovidius kini telah ditemukan tewas tak bernyawa. The messenger that filled my heart returning to the city, we had news that his... Messenger. Saat pagi hari telah tiba, waktu yang dinanti-nanti Sparta untuk kabur bersama istrinya sudah di ujung tanduk, di mana semua para gladiator pengawal serta Oenomaus telah terkapar akibat pesta semalam. Kesempatan untuk kabur dari Ludus kini semakin besar. Sementara itu di mana Batiatus dan Dominan sangat menyesali keputusan yang telah ia buat untuk membunuh Barca. Ternyata Barca adalah seorang budak yang sangat setia kepadanya. Kini kebebasan telah ia dapatkan. Diperlihatkan di mana Sparta telah mengenakan pakaian perang untuk menjemput Sura. Sebuah pisau yang telah ia siapkan, yang telah ia curi dari putra Magister siap menebas leher Batiatus. Tiba-tiba sebuah gerobak kuda datang ke Ludus milik Batiatus. Kini Sura telah tiba. Saat Sparta mempersiapkan pisau miliknya untuk mendekati Batiatus, hal tak terduga menghampiri di mana saat itu juga Oenomaus telah sadar dari pingsannya. Namun sebelum rencana Sparta itu terjadi, para dewa berkata lain, di mana istri dari Sparta kini telah meninggoy.